Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa habibina wa qudwatina nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwah fiddin, azakumullah. Pertama tentu kesyukuran kita kepada Allah karena atas karunia-Nya kita alhamdulillah pada malam hari ini dipertemukan kembali oleh Allah dalam suatu majelis ilmu, majelis yang insyaallah penuh barakah, majelis yang insyaallah penuh dengan kebaikan. Dan secara nas di dalam hadis bahwa orang yang berkumpul untuk thalabul ilmi, maka insyaallah ya di situ akan ada malaikat yang mengelilingi kita. Kemudian kita pun diturunkan oleh Allah ketenangan. Kemudian kita juga diliputi oleh kasih sayang yang datangnya dari Allah Ta'ala. Maka kesyukuran hendaknya kita selalu panjatkan kepada Allah. Dan terkhusus anak pribadi ya, sejak bulan Maret tahun 2020 dan sekarang bulan Juni ya 2021 baru bisa hadir ya di majelis yang mulia ini. Ya, bukan karena apa-apa kecuali ya karena kita tahulah gitu ya kondisi yang menjadikan kita harus memang betul ya penuh dengan ujian, penuh dengan halangan, ya penuh dengan rintangan. Ya, sehingga saya mohon maaf gitu kepada Pak Santoso yang mewakili antum semuanya untuk bisa ya dimaafkan ya tidak bisa hadir gitu untuk membersamai antum semuanya. Tapi anak dengar antum masya Allah kajian jalan terus ya, subhanallah ya, kajian jalan terus. Itu sebuah kebaikan yang memang harus kita lakukan. Kalau boleh kita umpamakan, ya bukan diumpamakan, memang seperti itu ya. Apa yang terjadi pada saat ini adalah fitnah, gitu kan? Fitnah kan, banyak ya yang menguji kita. Sholat pun nggak tahu dari awal antum berjarak kan? Kalau tadi anak sholat ya di i'tisam itu nggak ada jarak, juga nggak pakai masker. Nggak tahu kalau di masjid yang lain masih pakai jarak. Awal pakai jarak ya. Nah, itu fitnah itu kan? Fitnah itu adalah suatu keadaan yang kita sulit untuk melakukan kebaikan seperti biasanya. Itu sudah masuk dalam kategori fitnah. Ya, kesulitan itu kan banyak hal. Pandemi ini sudah menyulitkan kita untuk berbuat kebaikan. Mau jamaah pun sebagian masjid sudah tutup. Gitu. Nggak boleh jamaah, nggak boleh jumatan. Walaupun di sana memang ada masjid yang barangkali, ya, Allahu a'lam gimana prosedurnya sehingga Allah masih menjaga untuk bisa berjamaah normal ya, sepanjang tahun, walaupun di awal-awal pandemi itu tiba. Maka walau bagaimanapun ya ini adalah fitnah. Kita ingat hadis Rasulullah SAW yang mengatakan badiru bil a'mali fitanan, badiru bil a'mali fitanan, bersegeralah ya atau dahuluilah fitnah-fitnah itu dengan amal kebaikan. Jangan sampai fitnah ini membuat kita malah semakin terpuruk. Kan gitu, semakin terpuruk. Dan ana tidak
kesininya ya karena kondisi yang ada di tempat anak mengharuskan anak tidak bisa keluar karena terkait dengan aturan yang memang nggak bisa keluar. Kalau kita maksakan malah akan membahayakan kita, sehingga kita pun melakukan kebaikan yang sebatas apa yang kita bisa pada saat itu. Bagaimana protokol kesehatan diterapkan di sana gitu kan? Sampai sehari pun saya harus keluar sekali. Kalau keluar pagi nggak boleh keluar sore. Gitu. Dan itu pun jamnya cuma 1,5 jam keluarnya. Nggak boleh lebih dari 1 kilo. Nah, gimana coba? Ya, nggak boleh lebih dari 1 kilo. Dan jangan salah, anak tuh juga menjadi bagian dari satgas, gitu kan? Yang harus berjaga di gerbang, harus memeriksa orang keluar masuk, dan tidak semua orang bisa masuk. Yang kita di dalam nggak boleh keluar, gitu kan? Kemudian orang yang di luar nggak semuanya bisa masuk. Bahkan sampai pengawas sekolah pun, pengawas sekolah kan orang pemerintah ya, nggak bisa masuk. Kalau kita menerimanya harus di satpam, satpam kita terima di sana dengan kondisi yang ada. Alhamdulillah semuanya maklum, semuanya maklum sekali. Ya, itulah fitnah. Yang penting jangan sampai terjadi di antara kita suudzon, salah paham, ya kan? Nggak salaman, salah paham, gitu kan? Karena karena pakai masker kadang udah itu kan, pakai masker itu kadang siapa ya? Kadang suka begitu. Karena nggak biasa pakai masker jadi pangling nih, siapa nih gitu. Lama gitu. Bisa mengenal. Tapi itu sedikit lah mimbab at-tahadduts bin ni'mah. Kita menyampaikan nikmat Allah. Ya, walaupun di masa-masa seperti ini kita masih bisa melakukan kebaikan. Badiru bil amali fitanan. Ya, segeralah ya dahului fitnah itu dengan berbuat kebaikan. Jangan sampai fitnah mendahului kita sehingga kita dalam kondisi tidak memiliki kebaikan sama sekali, sehingga fitnah itu mengalahkan kita. Baik. Pada pertemuan kita yang pertama ini kayak awal lagi ya, melanjutkan dari apa yang sudah kita pelajari di pertemuan-pertemuan yang lalu. Ya. Pertemuan yang lalu bab berapa Pak Santosa ya? Bab 19 ya. Pakai nomor ya. Bab 19 itu tentang apa? Ya, sebab kekafiran ya Bani Adam adalah berlebihan dalam mengagungkan orang-orang yang saleh. Kebetulan anak megang nomor babnya. Ini ada lembaran di sini. Ya, ada lembaran babnya, bab nomor berapa, kemudian nama babnya apa. Ya. Sekarang kita bab 20 berarti ya. Ya. Larangan beribadah kepada Allah di sisi kuburan. Baik. Ya. Kita bacakan apa yang disampaikan oleh Syekh At-Tamimi ya. Syekh At-Tamimi Muhammad bin Abdul Wahab At-Tamimi di dalam kitab tauhidnya, beliau mengatakan rahimahullah, babu ma jaa fi taghlidhi fi man abadallaha 'inda qabri rajulin salih. Bab tentang ya peringatan keras terhadap orang yang beribadah kepada Allah di sisi kuburan orang yang saleh. Ini ada nggak? Terjadi nggak? Atau fakta atau apa itu? Lawan dari fakta itu? Mitos. Nah, fakta atau mitos? Hoax atau apa lawan dari hoax? Ini bohong atau berita bohong atau memang benar ini fakta ini nyata? Ya. Adakah orang yang beribadah kepada Allah di sisi kuburan orang saleh? Ada? Ada. Karena ada, maka dibahas dalam kitab tauhid ini. Oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab diberikan peringatan
Kalau diberikan peringatan berarti ada sesuatu kan gitu. Nggak mungkin diberikan peringatan kalau tidak ada sesuatu yang membahayakan. Mengapa antum lewat di sebuah jalan, kemudian di situ ada peringatan, di rambu-rambu, ya, ada rintangan gitu kan? Ya, kalau kita mengistilahkan polisi tidur, ada tikungan, kemudian kecepatan sekian, gitu kan? Tidak boleh melebihi. Itu kan peringatan. Ya. Kemudian ini adalah turunan tajam. Ya karena itu berbahaya, makanya ada peringatan. Nah, beribadah kepada Allah di sisi kuburan orang yang soleh itu berbahaya gitu loh. Membahayakan seseorang yang melakukannya. Nah, bahayanya apa? Mari kita kaji bersama. Kemudian dasarnya apa? Kok bisa mengatakan hal itu? Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ada dalilnya, ada dasarnya. Nah, dasar yang pertama, ya. Tapi di sini dari judulnya ada yang belum selesai. Fa kaifa idza abadahu. Afan, kembali kepada judulnya. Fa kaifa idza abadahu. Judulnya belum selesai. Bab tentang peringatan keras terhadap orang yang beribadah kepada Allah di sisi kuburan orang yang saleh. Bahwasanya itu berbahaya. Terus bagaimana? Fakaifa? Terus bagaimana idza abadahu? Jika orang tersebut beribadah kepada siapa? Kuburannya. Lebih berbahaya lagi nggak? Lebih berbahaya lagi. Beribadah kepada Allah di sisi kuburan orang yang soleh aja berbahaya, apalagi orang yang beribadah kepada kuburan itu lebih berbahaya lagi. Nah, dasar yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dalam bab ini adalah hadis, dan beberapa hadis berikutnya yang akan kita bahas. Dan kayaknya nggak selesai dalam satu pertemuan. Kita biasanya satu bab berapa pertemuan? Gak apa-apa ya Pak San ya. Ikhwan sekali gak apa-apa ya. Satu bab beberapa pertemuan gak apa-apa. Kadang kalau kita bahas tafsir satu ayat itu satu ayat saja. Kadang bisa 3 pertemuan, 4 pertemuan, tergantung bagaimana ayatnya. Apalagi bahas satu surat. Ya. Fi sahihi an Aisyah. Di dalam hadis yang sahih dari Aisyah radhiyallahu anha, anna Umma Salamah dzakarat li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kanisatan ra'atha bi ardil Habasyah wa ma fiha min as-suwar. Faqala ulaika idza mata fihim ar-rajulu salihu aw al-'abdu salihu banau ala qabrihi masjidan wa sawwaru fihi tilka suwar ulaika syirarul khalqi indallah. Ya. Dan di dalam sahih dari Aisyah, hadis sahih yang dimaksud di sini adalah hadis sahih ya, yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Dari Aisyah bahwasannya Ummu Salamah menyampaikan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang apa? Tentang sebuah gereja yang dilihat oleh Ummu Salamah di negeri Habasyah. Di negeri Habasyah. Mana Habasyah itu? Ethiopia. Antum pernah ketemu orang Ethiopia?
Karena tiap hari ketemu orang Ethiopia. Ada di pesantren ada orang Ethiopia, orang asing itu. Istrinya juga orang Ethiopia. Bahasa Arabnya bagus banget, masya Allah. Apa ini Jabir? Masya Allah. Jazakallah khair. Anak izin minum ya. Tapi anak sendiri diminum nih. Baik. Mana Habasyah itu? Ethiopia. Mengapa? Ada apa kaitannya? Siapa namanya? Ummu Salamah dengan Ethiopia. Antum ingat peristiwa hijrah? Sebelum hijrah ke Madinah ada hijrah yang pertama. Hijrah yang pertama ini 2 kali. Hijrahnya para sahabat kemana? Ke Ethiopia. Ya. Jadi Ummu Salamah ini adalah istri dari siapa? Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kok istri Rasul hijrah sih? Sebelum menjadi istri Rasul. Jadi Ummu Salamah ini dengan suaminya sebelum menjadi istri Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau termasuk rombongan hijrah ke Ethiopia di awal-awal dakwah Islam. Karena di sana ada seorang raja yang bernama siapa? Najasyi. Najasyi, kerajaan Kristen yang mau menampung ya orang-orang Arab, dan yang dimaksud di sini adalah orang-orang Muslim, para pengikut Nabi SAW untuk hijrah ke sana dan dilindungi sama Habasyah, sama siapa? Najasyi, mendapatkan perlindungan di sana. Dan ujung-ujungnya Najasyi masuk Islam kan? Ujung-ujungnya Najasyi masuk Islam, tetapi diam-diam, sehingga ketika Najasyi ini meninggal dan sampai berita itu kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, maka Rasul pun melaksanakan salat ghaib. Salat ghaib. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan salat ghaib untuk siapa? Raja Najasyi. Karena Raja Najasyi otomatis tidak ada yang mensalatkan. Karena apa? Kristen. Dan sampai saat ini Ethiopia itu ya ada muslimnya, ada Nasraninya. Nah, siapa Ummu Salamah radhiyallahu anha ketika di Ethiopia itu melihat adanya gereja, wa ma fiha minas suwari, dan dia melihat apa yang ada di dalam gereja itu berupa patung dan gambar. Ya, di gereja. Ya, dan ini memang sudah menjadi amalan mereka, bahwa namanya gereja itu pasti ada gambar dan patung. Ummu Salamah radhiyallahu anha menyampaikan hal ini di saat Rasul sallallahu alaihi wasallam sedang sakit, yang mana sakitnya itu adalah sakit yang berujung kepada kematian beliau. Yang berujung kepada kematian beliau. Jadi pada saat sakit sebelum meninggal, Ummu Salamah menyampaikan hal ini kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi Ummu Salamah menceritakan beliau melihat adanya gereja di negeri Ethiopia, Habasyah. Di dalam gereja tersebut ada gambar dan patung. Mendengar apa yang disampaikan oleh Ummu Salamah,
Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ulaika idza mata fihimur rajulus salihu awil abdus salihu banau ala qabrihi masjidan. Mereka itu, siapa mereka itu kira-kira? Orang-orang Nasrani. Idza mata fihim ar-rajulus salih, jika ada orang yang saleh atau hamba yang saleh meninggal dunia, diulang, mereka itu apabila ada orang soleh atau hamba yang soleh meninggal dunia di antara mereka, banau ala qabrihi masjidan, mereka membangun masjid di atas kuburannya. Jadi kuburan orang soleh yang dikubur, kemudian mereka inisiatif untuk membangun kuburan di kuburan tersebut. Wasawwaru fihi tilka suwar, dan di masjid tersebut, ini Rasul ya yang mengistilahkan masjid ya, padahal gereja, tapi sama Rasul diistilahkan apa? Masjid. Diistilahkan masjid. Tentu masjid yang dimaksud di sini adalah bukan semata-mata masjidnya orang Islam, tapi adalah tempat ibadah. Gitu. Yang dimaksud masjid di sini adalah tempat ibadah. Banau ala qabrihi masjidan wa sawwaru fihi tilkas suwar, dan mereka menggambar gambar-gambar orang yang saleh. Ulaika syirarul khalqi indallah, mereka adalah seburuk-buruk makhluk di sisi Allah. Dan menggambar yang dimaksud di sini bukan semata-mata gambar, tetapi dalam bentuk patung juga. Ya, dalam bentuk patung juga. Di sini disebutkan ya oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, ulaika syirarul khalqi indallah. Kuburan orang yang saleh kemudian dibikin apa? Tempat ibadah. Dibangun di situ. Kalau di kita ada nggak? Kalau di kita ada nggak? Benar, yakin. Kalau di kita kuburan dulu apa masjid dulu? Dua-duanya ada. Yakin? Hah? Di sampingnya. Iya betul, tapi kuburan dulu apa masjid dulu? Yang dimaksud membangun di atas kuburan itu bukan berarti kuburnya ditumpuk masjid, bukan. Yang dimaksud dengan membangun masjid di atas kuburan itu ya di samping kuburannya gitu loh. Entah itu di depan, entah itu di samping, entah itu di belakang. Tuh. Ya. Depan itu maksudnya depan imam, maksudnya depan kiblat ya, kiblat. Kita ada bicara bahasa Inggris. Ada. Antum pernah? Enggak, maksudnya kuburan dulu atau masjid dulu? Masjid dulu berarti. Enggak ada dong. Berarti kita enggak ada ya. Kalau di kita itu masjid dulu baru kuburan, bukan kuburan dulu baru masjid. Kalau ini adalah kuburan dulu baru masjid. Ya, ini disebut dengan syirarul khalqi indallah. Lianna amalahum hadza wasilatun ilal kufri wasyirki. Mengapa mereka itu disebut sebagai syirarul khalqi indallah? Sebagai apa? Makhluk yang tadi orang terjemahin belum? Ulaika syirarul khalqi indallah. Belum terjemahin namanya. Mereka adalah orang-orang yang makhluk yang terburuk di sisi Allah. Mengapa mereka terburuk di sisi Allah? Lianna amalahum hadza wasilatun ilal kufri wasyirki. Karena perbuatan mereka ini
merupakan perantara menuju kepada apa? Kekufuran dan kemusyrikan. Bukan semata-mata sholatnya di masjid itu, bukan. Kemudian orang jadi kufur dan musyrik, bukan. Tetapi antum ingat mengapa kaum Nabi Nuh ya, di masa Nabi Nuh ya, sebelum Nabi Nuh diutus, mengapa orang-orang pada musyrik? Apa penyebab kemusyrikan pertama kali kemudian Nabi Nuh diutus? Karena apa? Ingat? Karena ya, karena awalnya mereka adalah menggambar atau membuat patung orang-orang saleh. Lata, Uzza, Manat itu orang-orang saleh. Patung-patungnya dinamakan dengan orang-orang saleh tersebut. Kata mereka awalnya dalam rangka untuk apa? Untuk mengenang. Kalau melihat gambarnya, patungnya, jadi khusyuk sholatnya. Oh, dulu mereka ini orang saleh nih. Saya jadi terkenang nih. Wah, jadi khusyuk. Tapi lama-lama, seiring dengan perjalanan waktu, ternyata niat orang yang membuat patung itu bergeser. Ya, niatnya sudah nggak apa. Tujuan dari bentuknya patung itu di awal mereka bikin, dengan bergesernya tahun, udah generasi ke generasi, ya, sudah berubah. Karena generasi yang setelahnya berbeda. Mereka bukan seperti tujuan awal bentuknya patung itu, tetapi mereka malah menyembah patungnya. Nah, perbuatan seperti yang tadi membangun kuburan, membangun masjid di atas kuburan dikhawatirkan. Berbahaya kan berarti? Dikhawatirkan. Ini bahaya di sini. Orang nanti bukan ke masjid itu dalam rangka sholat, tetapi ke masjid itu dalam rangka untuk ya sholatnya iya, tapi juga diri dengan apa? Menyembah kepada kuburan itu. Akhirnya nanti apa? Pikirnya di kuburan. Ya kan? Habis sholat ke kuburan minta, gitu kan? Habis dari kuburan ke masjid, ya kan? Jadi campur aduk. Sholatnya iya, kepada Allahnya iya di masjid itu, tetapi dia juga ya menyembah kepada kuburan itu. Menyembah kuburan itu, meminta barokah, meminta keselamatan, meminta rezeki. Karena diyakini orang soleh yang dikubur di situ memiliki kemuliaan, memiliki derajat di sisi Allah, sehingga ya mereka mendapatkan apa yang mereka inginkan. Sehingga di sini disebut sebagai syirarul khalqi indallah, ya, sebagai makhluk yang terburuk di sisi Allah. Kemudian Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahab mengatakan, fahaulahi jama'un bainal fitnatain. Mereka itu telah mengumpulkan dua fitnah. Sebelum itu kan antum ingat nggak di surat Al-Kahfi itu tentang membangun masjid itu? Ada tuh. Kok jadi ini? Lanattakhidanna 'alaihim masjidan.
Ya, di dalam surat Al-Kahfi ini ayat 21. Wa kadzalika a'tharna 'alaihim liya'lamu anna wa'dallahi haqq wa anna as-sa'ata la raiba fiha id yatanaza'una bainahum amrahum faqalu banu 'alaihim bunyanan rabbuhum a'lamu bihim qala alladziina ghalabu 'ala amrihim lanattakhidanna 'alaihim masjidan. Ya. Di ayat ini di akhir ayatnya qala alladziina ghalabu 'ala amrihim, orang yang berkuasa atas urusan mereka, ya, para petinggi waktu itu mengatakan kepada orang-orang, kami pasti akan mendirikan sebuah rumah ibadah di atasnya. Di atas mana ini? Di atas gua. Gua yang mana? Al-Kahfi. Kebiasaan orang sejak dahulu, pokoknya kalau di situ ada event itu bangun masjid. Di sini apa bangun masjid. Di sini dulu ada orang soleh gitu di kuburan ini gitu kan, di gua ini. Akhirnya dibangun apa? Masjid di situ. Nah, kalau ini bangun masjidnya di atas kuburan. Kalau di sini, kalau gua itu kan bukan kuburannya ya. Gua itu kan hanya tempat jejak orang-orang soleh yang dulu tertidur di dalam gua itu. Kemudian mereka berniat untuk membangun masjid di atas itu. Kalau nanti masjid itu bergeser kepada kepada hal-hal yang bisa mengakibatkan kesyirikan, itu nggak bagus juga. Dengan meyakini apa? Kalau saya nanti sholat di sini, gitu kan? Karena dulu di sini ada orang-orang soleh yang tidur di sini, saya akan begini, akan begitu, itu akan salah juga. Makanya kalau bangun masjid ya, jangan ada nilai-nilai seperti itu. Bangun masjid dengan apa? Di mana tempat ya orang mewakafkan, gitu kan? Di mana di situ banyak orang yang memang ingin sholat. Tidak ada nilai-nilai yang lebih daripada hal itu. Kalau nanti ada nilai lebih yang di situ ada makna pengagungan, juga kita khawatir nantinya akan disalah niat oleh orang-orang yang setelahnya. Nah, fahaula jama'u baina fitnatain. Orang yang membangun masjid di kuburan tadi, maksudnya di atas kuburan itu membangun masjid di kuburan gitu ya. Orang yang soleh tadi ya mengumpulkan dua fitnah. Pertama, fitnatul kubur. Wa fitnatat tamatsil. Fitnah pertama adalah masalah kuburan. Mereka membangun masjid di kuburan, kemudian mengkhawatirkan nanti orang-orang akan bukan sholat di masjid itu, tetapi ya mereka datang ke masjid itu dalam rangka untuk menyembah kuburannya. Wa fitnatut tamatsil, dan fitnah membuat patung serta gambar-gambar orang yang soleh yang dikubur di kuburan tersebut. Mengapa Syekh Muhammad bin Abdul Wahab mengatakan bahwasanya ini adalah fitnah? Karena hal ini menjadikan orang-orang bisa jauh dari agamanya yang benar. Maka tadi Anda mengatakan pandemi ini bisa jadi fitnah bagi kita, karena bisa menjauhkan kita
dari banyak kebaikan. Di perusahaan antum di perusahaan ya? Masih jarang soalnya. Enggak sih. Sudah enggak rapat. Terakhir bulan Ramadan ya, di kawasan MM 2100 itu. Di Masjid Jaminya masih. Oh gitu. Di MM 2100 itu di PT-nya ya, itu masjidnya sholatnya masih rendah. Masih rendah. Itu fitnah. Karena apa? Menghalangi kita dari hal yang baik. Gitu. Nah, di sini disebut fitnah. Bukan sekedar menghalangi orang berbuat baik, bisa memalingkan orang dari agamanya. Seharusnya beribadah kepada Allah, tetapi malah beribadah kepada yang ada di dalam kuburan itu. Wa kullu ma kana kadzalika fa innahu minal fitnah. Dan setiap apa saja yang memalingkan orang dari agamanya, maka ini disebut dengan fitnah. Maka dalam segala hal yang di situ dimasukkan ke dalam kategori fitnah, ya. Jadi apa saja yang memalingkan manusia dari kebaikan, memalingkan manusia dari agama, memalingkan manusia dari akidah, itu adalah fitnah, maka kita harus berhati-hati di situ. Jangan sampai kita terbawa. Apalagi yang fitnahnya itu adalah fitnah duniawi. Kalau fitnahnya yang bersifat terlihat jelas oleh kita, itu membahayakan penyakit atau suatu pandemi, kita hati-hati ya. Gitu kan? Kita semakin mendekat kepada Allah. Tapi kalau fitnahnya itu sudah dalam bentuk duniawi yang menggiurkan, itu orang suka apa? Ke bawah. Apa? Nah, di situ. Ini live ya? Ini live. Gak apa-apa ya, santai ya. Ya. Kalau kita fitnahnya adalah fitnah duniawi, itu suka ke bawah. Karena kalau fitnah duniawi itu menggiurkan seseorang, dan di gambaran manusia itu di situ banyak apa? Kenikmatan dan kelezatan. Tetapi kalau fitnah itu dalam bentuk yang jelas-jelas bagi kita itu bahaya, maka kita akan hati-hati. Maka sebenarnya orang itu harus lebih hati-hati ketika berhadapan dengan fitnah dunia daripada berhati-hati yang terkait dengan fitnah-fitnah yang jelas bagi kita itu membahayakan kita dari fisik, dari kesehatan. Makanya dunia itu juga disebut dengan fitnah. Anak juga disebut dengan fitnah. Istri juga disebut dengan fitnah. Manakala anak istri itu memalingkan kita dari Allah Azza wa Jalla. Kan gitu. Ini fitnah semuanya. Maka kita di akhir salat doa kita, Allahumma inni a'udzubika. Coba antum ngeras. Min adabi jahannam wa min adabil qabri wa min fitnatil mahya. Ini malah lebih luas lagi dari fitnahnya kehidupan. Lebih luas lagi. Wal mamati wa min syarri fitnatil masihi ad-dajjal. Dan dari keburukannya fitnah al-masih ad-dajjal. Maka di sana ada ayat Allah yang menyebutkan tentang fitnah ini di dalam surat Al-Ankabut ayat 1 sampai 2, di mana Allah berfirman, Alif Lam Mim, ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Ahasiban nasu, apakah orang-orang itu mengira mereka dibiarkan begitu saja? Mereka mengatakan kami beriman, wa hum la yuftanun, sedangkan mereka tidak diuji.
sedangkan mereka tidak diuji. Maka semua perkara yang bisa melalaikan kita dari Allah itu semuanya adalah ujian keimanan kita. Kita kuat berarti ketika kita mengatakan amanah, ketika kita mengatakan amanah, kemudian kita kuat menghadapi fitnah tadi, ujian tadi, maka insya Allah apa yang kita ucapkan dengan lisan kita memang betul-betul dibenarkan oleh hati kita. Karena hati kita ketika menghadapi fitnah itu kuat. Fitnah sakit, sabar, gitu kan? Fitnah kesehatan, syukur. Fitnah harta dan kecukupan, syukur. Maka lebih baik mana orang yang miskin bersabar sama orang yang kaya bersyukur? Lebih baik mana? Jawabannya adalah orang yang paling baik di antara mereka adalah orang yang paling bertakwa di antara keduanya. Ya. Syukurnya tambah tinggi, semakin bertakwa. Sabarnya semakin tinggi, semakin bertakwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Kemudian di ayat yang lain di dalam surat Al-Buruj, ya, innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minati tsumma lam yatubu. Jadi sesungguhnya orang-orang yang memfitnah orang yang beriman, baik laki-laki maupun perempuan, di sini Allah mengatakan bahwasanya di sana adalah ada orang-orang yang membuat fitnah, membuat ujian bagi orang-orang yang beriman, baik laki-laki maupun perempuan. Maka kalau misalkan kita dengar, ya Allah, orang Muslim di Palestina seperti itu, memang Allah sudah menjelaskan di dalam ayatnya, memang orang-orang nanti akan ada yang selalu menguji keimanan orang yang beriman, baik datangnya dari orang kafir maupun orang yang mengaku beriman itu sendiri dari kalangan kita. Orang yang mengaku beriman itu juga bisa menjadi ujian bagi orang yang beriman. Orang yang beriman itu kan bisa jadi orang munafik, atau memang orang beriman itu memang imannya lemah. Itu bisa menjadi ujian bagi orang yang beriman. Bisa dipahami ya? Bisa dipahami nggak? Orang munafik ujian bagi orang yang beriman. Orang yang imannya lemah bisa menjadi ujian bagi orang yang imannya lebih tinggi. Antum udah tahu sunnah, bagaimana antum menghadapi orang yang nggak tahu sunnah? Repot? Repot nggak? Repot. Repot sekali. Ujian juga itu. Begitu seterusnya. Ya. Jadi nanti terus sampai hari kiamat itu akan ada orang-orang yang memang mereka diciptakan oleh Allah untuk menguji orang-orang yang beriman. Di Palestina ujiannya berat sekali, kita nggak seberapa, dan nggak selesai-selesai sampai sekarang. Ya, yang menguji adalah orang-orang Yahudi, ya kan? Namun yang jadi masalah, ya kan? Bukan orang Yahudi ikut andil di dalam menguji orang-orang beriman di Palestina. Bahkan orang-orang yang mereka mengaku sebagai orang Muslim juga ikut, gitu kan, andil di dalam menguji orang-orang yang beriman di Palestina. Maka itu akan terus begitu. Ya. Maka yang pertama yang harus kita camkan adalah bagaimana kita ini tetap kuat di dalam menghadapi semua fitnah itu, semua ujian itu, sehingga kita betul-betul kualitas keimanan kita seperti yang Allah sebutkan tadi, ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah orang itu dibiarkan, apakah orang-orang itu mengira dibiarkan begitu saja oleh Allah ketika dia mengatakan beriman tanpa diuji sama sekali?
Jadi antum semakin mempertinggi keimanan dan ketakwaan antum, maka antum harus lebih siap untuk menghadapi ujian dan cobaan. Datangnya dari mana saja, sampai orang-orang yang kita sayangi di rumah kita, itu juga menjadi ujian bagi kita. Baik. Hadis berikutnya masih bisa ya dilanjutkan? Masih ada waktu ya. Walahuma anha qala lamma nuzila bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam tafiqa yatrahu khamisatan lahu ala wajhihi fa idza tamma biha kashafa wa huwa kadzalik la'natullahi 'alal yahudi wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Dan dalam lahuma, yang dimaksud lahuma di sini adalah ya, dan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Aisyah, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim yang diriwayatkan dari Aisyah, Aisyah mengatakan, lamma nazala bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, atau lamma nuzila bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ketika diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam malakul maut biqabdi ruhihi, untuk mencabut nyawanya. Jadi ini kan di peristiwa lain ya. Kalau tadi masih dalam kondisi sakit, kemudian siapa Asma menyampaikan kepada siapa? Kepada Rasulullah SAW bahwasanya ada gereja yang di situ ada patung, ada gambar. Kemudian Rasul mengatakan mereka itu kalau ada orang yang soleh di antara mereka meninggal, mereka membangun masjid di kuburan orang yang soleh itu. Itu sakit yang akan apa? Sakit menuju kematian, masih sakit. Kalau ini pas Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ya didatangi malakal maut untuk dicabut nyawanya. Ketika Nabi SAW didatangi malakul maut untuk mencabut nyawanya, Nabi SAW menutupkan ya, khamisah, ya, kain, ya, yang di situ ada motifnya, kain yang bermotif. Ya, beliau tutupkan ke wajahnya. Nah, pada saat beliau ditangani malaikat maut kemudian dicabut nyawanya, istilahnya apa dalam istilah kita? Sakarat ya. Pada saat sakarat seperti itu, beliau menutupkan kain ke mukanya dan belum menyempatkan diri untuk membuka kain itu dan mengatakan, laknatullahi 'alal yahudi wan nasara. Dalam kondisi beliau sakaratul maut mengatakan laknatullahi 'alal yahudi wan nasara. Laknat Allah kepada orang Yahudi dan Nasrani. Mengapa? Ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida. Mereka menjadikan kuburan-kuburan nabi mereka sebagai masjid. Masjid di sini diartikan tempat ibadah ya, tidak diartikan masjid yang masjid dalam istilah kita. Wah, orang Kristen berarti punya masjid, mereka sholat kayak kita. Enggak. Yang dimaksud di sini adalah tempat ibadah.
Lanjut ya. Kok masih nulis? Kalau nulis, kalau anak terus suka ini kan perhatiannya nggak fokus. Anak tunggu dulu selesai. Penting itu kan. Antum tulis kemudian sampai di rumah dibaca nggak tahu deh. Oh ditaruh. Nggak apa-apa masih menulis kan. Masya Allah berusaha. Sambil nulis kan beda masuk ke sininya ya. Nggak apa-apa, ada semangat Masya Allah. Yuhadziru ma sana'u walau la dzalika ubriza qabruhu ghayra annahu khushiya an yuttakhadha masjidan akhrajah. Nabi SAW di sini adalah memperingatkan atas apa yang sudah diperbuat oleh mereka. Mengapa sih Nabi dalam kondisi mau meninggal kok sampai mengatakan seperti ini? Apa kira-kira? Apa motifnya? Nabi dalam kondisi sakaratul mengatakan seperti itu. Hah? Penting tauhid terus. Ada hubungannya dengan sakaratul mautnya Nabi nih. Apa tuh? Hah? Beliau khawatir jika nanti kuburan beliau diperlakukan seperti kuburan nabi-nabi yang sebelumnya. Kalau seandainya tidak ada kekhawatiran Nabi dan peringatan Nabi ini, niscaya Nabi bakal dikubur di mana? Di mana kira-kira? Di Madinah ke Ka'bah jauh banget. Jauh. Ya paling tidak kuburannya di tempat di Baqi misalnya, atau kuburan Baqi. Siapa yang pernah ke Masjid Nabawi? Satu saya pernah ke Masjid Nabawi. Sudah kan? Pernah ke kuburan Baqi? Pernah. Kuburan Baqi, kuburan para sahabat di dekat Masjid Nabawi. Ya, sebelahnya. Seandainya gitu, Nabi tidak memperingatkan hal ini, bisa saja khawatir gitu. Nantinya akan di mana? Di kuburan Baqi, di kalangan para sahabat gitu kan. Kemudian nanti akan diapakan generasi-generasi setelahnya akan mendatangi kuburan, beribadah di sisi kuburan Nabi SAW, ya kan? Dan nantinya akan bukannya ke Masjid Nabawi, tetapi malah kemana? Ke kuburan Nabi untuk sholat di situ, sehingga menjadilah masjid. Nabi di mana dikuburkan? Ya, di rumahnya Aisyah. Karena Nabi itu dikubur di tempat beliau meninggal. Jadi Nabi SAW tadi yang antum sampaikan ingin menjaga tauhid sampai segitunya, ya. Dalam posisi yang sakaratul maut saja, ya, beliau memperingatkan agar jangan sampai apa yang beliau khawatirkan itu terjadi. Maka sebenarnya kuburan itu sangat rawan sekali. Yang menjadikan orang Nasrani menjadi makhluk yang paling buruk gara-gara membuat masjid di kuburan lagi. Jadi bukan Islam saja, umat-umat sebelumnya gara-gara itu yang menjadikan mereka buruk. Ya, kaum Nabi Nuh juga sama kan, gara-gara orang soleh kemudian dibikin patung. Nah, makanya masalah kuburan itu rawan. Maka sikap kita kepada kuburan itu ya jangan terlalu ekstrim dan juga jangan terlalu apa lawan dari ekstrim itu? Menyepelekan. Ya,
Kayaknya anak lupa istilah kebalikan semua ya. Ekstrim menyepelekan. Menyepelekan itu apa? Sama sekali antum nggak ke kuburan, nggak ziarah kuburan sama sekali, itu salah. Kok salah? Ya orang Nabi menganjurkan kok. Menganjurkan ziarah kubur. Tapi jangan salah gitu ziarah kuburnya. Apa ziarah kubur itu tujuannya kata Nabi? Mengingat mati dan mendoakan orang yang meninggal. Jadi jangan salah fungsi. Harusnya orang yang dikubur itu mendapatkan manfaat dari kita, bukan kita mengambil manfaat dari kuburan itu. Siapa orang yang paling banyak mengambil manfaat dari kuburan? Yang banyak didatangi orang? Bonceng. Makanya kalau kita katakan seperti ini, orang yang paling marah, orang yang marah pertama kali siapa? Bonceng. Ya. Jadi masalah kuburan itu rawan. Sampai dulu anak pernah menyebutkan di sini juga, dan ini yang menyebutkan orang ahli sejarah. Di Bali itu ada kuburan yang memang dibikin, kuburannya nggak ada, tapi dibikin supaya ada situs katanya di situ. Situs Islami supaya orang berkunjung. Kuburannya Syekh Dungkung dikubur di situ, padahal nggak ada, dibikin sengaja. Dan yang membuat pun ngaku, ini ahli sejarah. Anda langsung dengar dari orangnya. Makanya kalau di situ ada kuburan, kemudian banyak orang datang berkunjung, pertanyaan pertama, kemudian diyakini adalah kuburan orang tertentu. Pertanyaan pertama kali adalah, benar nggak itu kuburan orang yang dimaksud? Benar nggak? Pertama itu aja, sebelum ke yang lain. Dalam sejarah gini-gini, teliti dulu, benar nggak? Serahkan kepada ahli sejarah. Belum tentu benar itu kuburannya. Karena sahabat Nabi itu sendiri banyak yang kuburannya ada di Irak, ya kan? Kemudian ada di Mesir. Jadi orang Irak mengaku itu kuburan sahabat tersebut. Orang Mesir mengaku juga itu kuburan sahabat tersebut. Yang benar yang mana? Masing-masing mengklaim sahabat tersebut dikubur di situ. Orangnya satu, tapi kuburannya dua. Gimana? Mungkin nggak? Kayaknya nggak mungkin. Ya. Maka kita harus betul-betul ya menyikapi kuburan itu dengan benar. Tidak ekstrim. Kalau ekstrim dari mengarah kepada ya keburukan dan kesyirikan. Sebelum kesyirikan kan keburukannya itu sendiri. Kemudian kalau kita terlalu menyepelekan, kita juga enggak menafikan, sama sekali tidak. Ziarah ke kuburan juga salah. Karena kita tidak melaksanakan sunnah Nabi. Sesekali kayak itu ya, ke kuburan ya berziarah dalam untuk mengingat kematian. Dan sebaik-baik peringatan orang yang hidup itu adalah kematian. Soal antum kapan mati? Tahu nggak? Antum kapan mati? Nggak tahu kan? Ya, nggak tahu. Ya, sebaik-baik peringatan adalah kematian. Maka kita dianjurkan oleh Rasulullah SAW untuk nahitukum an ziyaratul kuburi fazuruha. Dulu saya melarang kalian untuk ziarah kubur. Sekarang berziarah kalian. Fa inna dzakirul akhirah. Sesungguhnya ziarah kubur itu mengingatkan kita akan akhirat. Terus doakan orang yang ada di kuburan itu dengan maghfirah. Boleh nggak memilih kuburan orang tertentu? Pertanyaannya, apa dulu nih alasannya? Kalau alasannya adalah mengagungkan, memuliakan, ya nggak boleh. Terus memiliki nilai tertentu, keberkahan tertentu, nggak boleh. Boleh nggak menentukan waktunya?
sebelum event-event tertentu. Ya, ketentuannya nggak ada dari Rasulullah SAW. Rasulullah SAW menyatakan ziarah itu sepanjang tahun kapan saja, karena dalam rangka untuk mengingat kematian. Bukan event-event tertentu, hanya sebelum Ramadan atau sebelum Idul Fitri atau di Idul Fitri. Bukan waktu itu saja, di lain waktu banyak sekali. Maka itu adalah sikap kita terhadap kuburan, sehingga kita jangan sampai salah ya dalam menyikapi. Barangkali itu saja yang bisa saya sampaikan. Ada 1 jam ya? Gak kerasa? 1 jam? Pas 1 jam, Masya Allah. Orang yang ngomong gak kerasa, tapi orang yang mendengarkan, Masya Allah, kapan ini Ustaznya selesai? Tayyib. Ada yang sudah sampai. Ya. Tayyib. Sampai di sini dulu 2 hadis, karena kalau anak memulai hadis yang berikutnya, maka akan tambah panjang lagi. 1 hadis setengah jam. Berarti kalau anak bahas 1 hadis lagi, setengah jam lagi sambungan. Ya. Barangkali sampai di sini dulu pertemuan pertama, jangan langsung ngegas. Nanti malah ya panas, kemudian nanti error. Baik. Sampai di sini dulu yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang kita sampaikan ini bermanfaat secara khusus untuk pribadi anak dan secara umum untuk antum semuanya yang ada di sini, dan juga bermanfaat juga untuk keluarga antum ketika antum dengan memahami akidah itu bisa menjaga akidah dan agama keluarga kita. Ada salahnya saya mohon maaf. Ya. Sekiranya antum bisa memaafkan kalau ada kata-kata yang menyinggung antum, ya itu semata-mata bukan yang ingin melukai hati antum, tapi itu tidak disengaja, tidak disengaja. Ya. Kalau ada benarnya itu adalah datangnya dari Allah Azza wa Jalla. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.